Sang serigala jahat membersihkan kotoran dari dinding kaca luar hanya untuk menemukan bahwa semua karyawan di dalamnya adalah domba-domba yang gemuk dan menggoda. Sebuah rencana jahat langsung terbentuk di benaknya. Pertama, ia menyamar sebagai anjing jinak lalu menggunakan CV palsu untuk langsung melamar pekerjaan di perusahaan para domba itu. Bos anjing yang melihat bahwa serigala itu berasal dari spesies yang sama, langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Pada hari pertamanya, banyak kolega domba gemetar ketakutan saat melihat sang serigala jahat, tetapi ia tidak menghiraukan mereka dan dengan tenang menempati meja kerjanya. Ia menyembunyikan alat-alat yang dibutuhkannya untuk menjalankan rencananya di dalam laci. Saat itu, seorang kolega datang membawakan setumpuk dokumen untuk diproses. Tapi alih-alih memeriksanya, sang serigala jahat justru mulai menulis rencananya untuk menangkap domba di atas dokumen-dokumen tersebut. Waktu makan siang pun tiba dengan cepat, dan seorang kolega yang baik hati mengundangnya untuk makan bersama. Sang serigala jahat segera melemparkan rencana yang telah selesai ke lantai, dan menuju ruang istirahat kantor. Seorang kolega domba menyajikan sekaleng makanan anjing agar identitasnya tidak terbongkar. Sang serigala jahat menelan satu suapan meskipun merasa jijik. Namun, yang mengejutkannya, ia ternyata menyukai makanan anjing itu dan segera menghabiskan satu mangkuk besar. Sejak saat itu, ia jatuh cinta pada makanan anjing, dan rencananya untuk menangkap domba berubah menjadi keinginan untuk menjadi karyawan tetap. Ia mulai meminta saran dari kolega-kolega dombanya mengenai urusan pekerjaan. Bahkan komputer yang dulu tidak bisa ia nyalakan, kini sudah ia kuasai dengan lancar. Hubungannya dengan para kolega juga menjadi semakin harmonis, dan bahkan domba-domba tua yang awalnya ketakutan mulai menerimanya. Usahanya membuahkan hasil. Suatu hari, sang serigala jahat akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap. Untuk berterima kasih kepada para koleganya atas bantuan mereka, ia menggunakan gaji pertamanya untuk mengundang semua domba ke pesta makan kol. Hari itu, ia bekerja tanpa henti dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Karena lapar, ia membuka lacinya, hanya untuk menemukan bahwa semua persediaan makanan anjingnya sudah habis. Sang serigala jahat panik. Semua kolega di sekitarnya adalah domba. Ia berlari ke ruang istirahat dan membuka lemari tempat penyimpanan makanan anjing. Namun, langkah kecewanya, lemari itu kosong. Ia membuka semua lemari lain dengan panik, tapi tidak menemukan satu kaleng pun. Rasa cemas dan paniknya makin menjadi-jadi. Pada saat itu, seorang kolega domba sedang melihat-lihat majalah kuliner. Gambar-gambar steak membuat sang serigala jahat yang kelaparan menjadi semakin lapar. Tiba-tiba, aroma daging domba panggang tercium di udara. Ternyata, bagian belakang seekor domba kecil telah terpanggang seperti takoyaki oleh radiator. Melihat bagian belakang domba yang berminyak itu, sang serigala jahat takut kehilangan kendali. Segera kabur dari ruang istirahat, nyaris menabrak domba kecil yang datang membawa kaleng makanan anjing. Demi melindungi semua orang dan mempertahankan pekerjaannya, sang serigala jahat memutuskan untuk naik lift dan turun ke bawah untuk membeli makan siang. Namun, tepat saat pintu lift hampir menutup, sekelompok besar domba kecil buru-buru masuk. Ketika pintu lift terbuka kembali, pemandangan di dalamnya telah berubah menjadi adegan pembantaian. Dan begitulah, sang serigala jahat kehilangan pekerjaannya sebagai anjing dan tak punya pilihan selain kembali ke kebiasaannya yang lama. Namun saat ia membersihkan kotoran dari kaca lantai berikutnya, ia melihat sebuah kantor dengan bulu-bulu beterbangan di mana-mana. Dan sekali lagi, sebuah rencana jahat baru mulai terbentuk di dalam pikirannya.